Bismillah, kali ini kita akan membahas tutorial pendaftaran di portal baru Universitas Islam Madinah. Seperti yang kita ketahui, Universitas Islam Madinah mengubah portal pendaftarannya dari admission.iu.edu.sa menjadi minhati2.iu.edu.sa. Seperti inilah tampilan terbarunya. Untuk bahasa, pada saat video ini dibuat, belum tersedia bahasa Indonesia. Jadi, kami akan memilih bahasa Inggris untuk memudahkan. Langkah pertama, kita harus membuat akun dulu. Untuk membuat akun, klik Register. Klik Login. Di halaman Register, masukkan email di kolom pertama. Lalu konfirmasi email. Lalu, di kolom ketiga, masukkan nomor telepon kita. Cari kode area Indonesia +62. Lalu, buat password untuk akun kita. Pilih jenis kelamin. Lalu, pilih tanggal lahir. Lalu masukkan kode verifikasi yang ada di sebelah. Nah, akun kita telah selesai dibuat. Setelah kita mendaftarkan akun kita akan mendapatkan email konfirmasi. Email konfirmasi berbentuk seperti ini. Klik confirm email, lalu kita akan diarahkan kembali ke portal pendaftaran. Masuk kembali dengan email dan password yang telah didaftarkan tadi. Klik Login. Untuk mulai mendaftar, gulir ke bawah, lalu klik Apply. Di sini kita akan diminta untuk mengisi data-data pribadi. Di kolom ini, isi nama kita, nama awal, dengan bahasa Arab. Lalu di kolom kedua, isi nama tengah kita dengan bahasa Arab. Jika kita hanya punya 3 suku kata nama, maka isi nama ketiga kita di kolom terakhir dengan bahasa Arab. Jika nama kita terdiri dari 4 suku kata, maka isi semua kotak. Namun, jika nama kita hanya terdiri dari 2 suku kata, maka isi di kolom pertama first name dan fourth name di kolom terakhir saja. Lalu, di kolom kedua, diisi nama dengan huruf Latin. Aturan yang sama dengan baris pertama, jika nama terdiri dari 4 suku kata, maka semua kotak diisi. Namun, jika nama hanya terdiri dari 2 suku kata, maka yang diisi kotak pertama dan kotak terakhir saja. Lalu, isi kewarganegaraan. Cari Indonesia, lalu klik. Lalu di sini, cari juga Indonesia, lalu klik. Jenis kelamin, status pernikahan, lalu tempat lahir. Kota tempat lahir, lalu di sini, pilih bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Di sini, masukkan nomor KTP kita. Jika kita punya iqomah Saudi, maka ini dicentang. Lalu, jika kita telah menerima beasiswa dari kampus lain, di sini dicentang, dan sebutkan universitas apa yang memberikan kita beasiswa itu. Jika tidak, maka tidak perlu dicentang. Di sini, masukkan nomor paspor kita. Lalu masukkan kota tempat paspor dibuat.
Lalu di sini, masukkan tanggal kapan paspor dibuat. Di sini, masukkan tanggal kadaluarsa paspor. Di kotak religion, pilih agama kita. Lalu doktrin, pilih no. Jika Anda Muslim dari lahir, maka centang. Jika Anda mu'alaf, maka tidak dicentang. Di sini, tulis nama lengkap ayah Anda. Lalu kewarganegaraannya. Di sini juga pilih kewarganegaraannya. Lalu tempat tinggal ayah Anda sekarang. Dan pekerjaannya sekarang. Isi dengan bahasa Inggris. Jika Anda tidak mengetahui bahasa Inggris pekerjaan ayah Anda sekarang, maka cari di Google Translate. Lalu di sini, isi nama lengkap ibu Anda. Lalu kewarganegaraannya. Di sini juga diisi kewarganegaraannya. Lalu tempat tinggal ibu Anda sekarang. Dan pekerjaan ibu Anda sekarang. Isi dengan bahasa Inggris. Jika Anda tidak mengetahui bahasa Inggris pekerjaan ibu Anda sekarang, maka cari di Google Translate. Di kotak ini, isi perkiraan pemasukan Anda setahun dalam dolar. Dan sumber pemasukannya. Jika Anda belum bekerja, maka tulis orang tua atau parent. Jika Anda punya pemasukan lain selain orang tua, maka tulis sumbernya di kotak ini. Jika Anda seorang karyawan atau pekerja, maka centang di kotak I am an employee. Lalu di kotak yang besar ini, tulis alasan Anda mengapa ingin belajar di Universitas Islam Madinah. Setelah selesai, maka klik Save Personal Information. Lalu akan keluar notifikasi Tamul Hifz. Anda bisa melanjutkan dengan klik Next. Di sini Anda akan diminta untuk mengisi informasi kontak. Di kotak ini, isi dengan nomor telepon dengan format plus 62, lalu nomor telepon Anda. Di kotak ini, isi dengan akun Twitter Anda. Jika Anda tidak punya, tulis not exist. Di kotak ini, isi dengan akun Facebook Anda. Jika Anda tidak punya juga, maka tulis not exist. Lalu, di kotak ini, pilih negara tempat Anda tinggal sekarang. Lalu di sini, tulis provinsinya. Lalu kotanya. Dan kecamatannya. Di sini, tulis nama jalan. Di sini tulis nomor rumah. Di sini juga tulis nomor rumah. Lalu, kode pos. Di kotak Direction of your city, pilih
sesuai dengan lokasi tempat Anda tinggal. Jika Anda tinggal di daerah Sumatera, maka pilih West, Barat. PO Box jika tidak tahu, maka tidak perlu diisi. Di kotak Nearest Embassy, pilih Jakarta, karena kedutaan Saudi hanya ada di Jakarta. Di kotak Relative Information, masukkan nama kerabat yang bisa dihubungi. Di kotak ini, sebutkan hubungan Anda dengan kerabat ini. Jika dia adalah saudara Anda, maka ketik brother. Lalu masukkan alamatnya dan nomor teleponnya. Jika Anda punya kerabat lain yang ingin dimasukkan, maka bisa dimasukkan di Relative Information 2. Namun, jika tidak, maka tidak perlu diisi. Di baris Teacher Information, isi dengan informasi guru Anda. Di baris Teacher Information, isi dengan informasi guru Anda yang telah Anda informasikan sebelumnya untuk menjadi info kontak. Jika Anda tidak punya, maka tidak perlu diisi. Lalu, di baris Voluntary Works, isi jika Anda pernah menjadi sukarelawan atau bekerja sebagai sukarela. Jika tidak, maka tidak perlu diisi. Di baris Interest and Hobbies, masukkan ketertarikan dan hobi Anda. Setelah semua selesai, maka klik Save Contact Information. Akan muncul notifikasi Tamul Hifz. Sekarang Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Klik Next. Di sini, Anda akan diminta untuk memasukkan informasi tentang akademik Anda. Di kotak Academic Degree, jika Anda lulusan SMA atau setingkat, maka pilih High Secondary. Atau, jika Anda telah mendapatkan ijazah S1, maka pilih Bachelor's Degree. Atau, jika Anda telah mendapatkan ijazah S2, maka pilih Master's Degree. Di sini, tulis nama Anda dalam bahasa Arab sesuai dengan sertifikat yang Anda dapatkan. Lalu, di sini masukkan nama Anda sesuai ijazah dengan huruf Latin. Di sini, pilih negara yang mengeluarkan sertifikat Anda. Di kotak ini, pilih negara yang mengeluarkan ijazah Anda. Lalu di sini, pilih tipe ijazah. Apakah ijazah Anda dikeluarkan oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh swasta? Lalu di kotak ini, jika sekolah Anda berafiliasi dengan Universitas Islam Madinah, maka cari sekolah Anda. Atau, jika tidak, maka Anda bisa memasukkan nama sekolah Anda di sini. Lalu di sini, pilih tanggal Anda mendapatkan ijazah Anda. Di sini, masukkan rata-rata nilai ujian Anda. Lalu di kotak ini, masukkan rata-rata nilai rapor Anda. Lalu di sini, masukkan status nilai Anda. Jika nilai Anda 90 ke atas, maka masuknya excellent. Lalu klik Add. Di kotak ini, masukkan nama pemberi tazkiyah atau rekomendasi. Dan posisi atau jabatannya sekarang. Jika Anda tidak mengetahui bahasa Inggris posisi atau jabatan pemberi tazkiyah Anda, maka Anda bisa mencarinya di Google Translate. Lalu, pilih pendidikan terakhir pemberi tazkiyah Anda.
dan tipe pemberi tazkiyah. Apakah itu perorangan atau institusi? Jika perorangan, pilih well-known figure, atau jika itu sebuah institusi seperti Kemenak atau MUI, pilih Islamic Institution. Lalu klik Add. Jika Anda punya lebih dari satu tazkiyah atau surat rekomendasi, maka Anda bisa memasukkannya seperti cara yang sebelumnya. Jika telah selesai, maka simpan dengan klik Save Academic Information. Lalu akan muncul notifikasi Tamul Hifz. Bulir ke bawah, lalu klik Next. Di sini, Anda akan diminta untuk mengisi latar belakang akademis Anda. Di kotak ini, masukkan berapa jumlah hafalan Anda. Jika Anda menghafal seluruh Al-Quran, maka pilih I memorize the entire Quran. Di kotak academic text tidak perlu diisi. Di baris language level, pilih kemampuan berbahasa Arab Anda. Jika Anda lemah dalam menulis bahasa Arab, maka pilih weak. Atau jika Anda lumayan, pilih acceptable. Atau jika Anda sangat baik dalam menulis bahasa Arab, pilih good. Begitu juga reading atau membaca. Lalu percakapan atau berbicara, dan listening atau mendengar. Lalu another language. Jika Anda menguasai bahasa lain selain bahasa Indonesia atau bahasa Arab, maka pilih bahasa yang Anda kuasai itu. Dan pilih kemampuan Anda dalam bahasa asing itu. Sama seperti kemampuan bahasa Arab di atas. Jika telah selesai, maka klik Add. Di baris ini, jika Anda pernah mengikuti ujian kemampuan bahasa apapun itu, maka bisa diisi. Jika tidak, maka tidak perlu diisi. Di baris ini, jika Anda pernah mengikuti kursus atau seminar dan telah mendapatkan sertifikatnya, maka bisa diisi. Jika tidak, maka bisa dilewatkan. Lalu di baris award, jika Anda pernah mendapatkan penghargaan dan mendapatkan sertifikatnya, maka bisa diisi. Jika tidak, maka bisa dilewatkan. Jika telah selesai semua, maka Anda bisa menyimpannya dengan klik Save Academic Background. Lalu akan muncul notifikasi Tamul Hifz. Bulir ke bawah, lalu klik Next untuk melanjutkan. Di halaman ini, Anda akan diminta untuk memilih jurusan yang akan Anda ambil jika Anda diterima di Universitas Islam Madinah. Di kotak ini, Anda bisa memilih jika Anda ingin jalur agama atau jalur umum. Jika Anda ingin jalur agama, maka Anda bisa pilih theoretical. Atau jika Anda ingin jalur umum, maka Anda bisa pilih scientific. Study type, pilih full time. Lalu academic level, pilih bachelor's. Lalu centang I accept condition and choices. Di kotak ini, urutkan jurusan yang paling Anda inginkan dari atas ke bawah. Jika Anda ingin fakultas hadis, maka pindahkan fakultas hadis ke paling atas. Jika telah selesai, maka Anda bisa menyimpan pilihan Anda dengan mengklik Save Choice. Bulir ke bawah, lalu Anda bisa melanjutkan dengan klik Next. Di halaman ini, Anda akan diminta untuk mengupload berkas-berkas yang diminta. Tulisan dengan tanda bintang berarti harus diupload. Masukkan berkas-berkas Anda di icon Upload dan Edit. Jika upload berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Anda bisa memeriksa file yang Anda upload apakah benar atau tidak dengan mengklik Display. Atau jika Anda ingin menghapus atau mengganti file yang Anda upload, maka Anda bisa klik Delete. Jika Anda telah berhasil mengupload semua berkas Anda, maka Anda bisa lanjutkan dengan mengklik Next. Di sini, centang semua kotak yang ada.
Lalu di sini ada pertanyaan, apakah Anda seorang disabilitas? Jika tidak, pilih no. Jika iya, pilih yes. Lalu, apakah Anda menderita penyakit kronis? Jika iya, pilih yes. Jika tidak, pilih no. Jika telah selesai, simpan dengan klik save. Lalu klik next. Anda bisa mereview kembali data-data yang Anda masukkan dengan mengklik review all my data. Jika semua telah benar, Anda bisa klik apply. Di sini ada peringatan, la yumkinu ta'dil ba'd. Anda tidak bisa mengubah kembali pendaftaran Anda setelah Anda mengklik yes. Jadi pastikan semua sudah benar. Jika Anda sudah yakin, maka Anda bisa mengklik yes. Nah, di sini pendaftaran Anda telah selesai. Anda akan mendapatkan rokom tasdil atau nomor pendaftaran. Harap simpan nomor ini. Anda bisa melihat kembali aplikasi Anda dengan mengklik tombol view. Demikianlah tutorial kali ini. Ma'akumut taufiq wan najah.